Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Yohanes bab 4, 5, dan 6. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Yohanes bab 4 dibuka dengan kisah Yesus dan wanita Samaria. Dalam perjalanan ke Galilea, Yesus sampai di sumur Yakub di kota Sikhar di Samaria. Yesus letih karena perjalanan dan duduk di tepi sumur. Jam 12 siang, datang seorang wanita Samaria mau menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Jawab perempuan itu, "Masakan engkau seorang Yahudi minta air kepadaku orang Samaria?" Jawab Yesus, "Sekiranya engkau tahu siapa yang minta air kepadamu, engkau yang meminta kepadanya, dan ia akan memberi engkau air hidup." Kata perempuan itu, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari mana kau peroleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari Yakub nenek moyang kita?" Jawab Yesus, "Yang minum air ini akan haus lagi. Yang minum air yang kuberikan takkan haus selamanya. Air itu menjadi mata air yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Kata perempuan itu, "Tuhan, beri aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tak usah datang ke sini untuk menimba air." Kata Yesus, "Panggillah suamimu datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu, "Tuhan, nyata sekarang padaku engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi kamu katakan di Yerusalemlah tempat orang menyembah." Jawab Yesus, "Bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Saatnya akan datang orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan harus disembah dalam roh dan kebenaran." Kata perempuan itu, "Aku tahu Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus. Kalau Ia datang, Ia akan memberitakan kepada kami segala sesuatu." Jawab Yesus, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu, murid-murid Yesus datang dari membeli makanan. Sementara itu, wanita itu telah meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota. Kata murid-murid Yesus, "Rabi, makanlah." Jawab Yesus, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan melakukan pekerjaannya. Pandanglah sekelilingmu, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Aku mengutus kamu menuai apa yang tidak kamu usahakan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah-buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita." Kata wanita itu kepada orang-orang di kotanya, "Mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kubuat. Mungkinkah Ia Kristus itu?" Orang-orang Samaria itu pergi kepada Yesus. Mereka menjadi percaya kepadanya dan minta supaya Ia tinggal pada mereka. Yesus tinggal di situ 2 hari, dan makin banyak orang yang percaya. Kata mereka kepada wanita itu, "Kami telah mendengar sendiri dan tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia." Keterangan wanita Samaria itu orang luar, baik sebagai orang Samaria maupun sebagai wanita. Namun, ia menjadi misionaris pertama yang membawa orang-orang kepada Yesus. Dari air di sumur, Yesus membawa percakapan ke tingkat berbeda, yaitu kepada sumber air hidup bagi segala bangsa. Kehidupan yang dibawa Yesus adalah mata air kehidupan. Air itu tersedia bagi semua orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Percakapan Yesus dengan wanita Samaria, seorang bid'ah, menunjukkan bahwa Allah dapat menemukan kehausan yang dalam akan Dia dalam orang yang kita remehkan. Air hidup melambangkan roh Allah yang terutama kita alami dalam Ekaristi. 5 suami mungkin bisa diterjemahkan dengan, kamu orang Samaria mempunyai 5 Baalim, Allah-Allah atau dewa-dewa, sedangkan yang sekarang bukan Baalmu, bukan Allahmu yang sesungguhnya. Bukan di Yerusalem. Bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah pusat penyembahan yang benar, sebab nama Allah berdiam di sana. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembahan Kristiani berpusat pada Kristus,
bersifat universal, komunitas, dan berpusat pada hidup. Hanya Yesus Sang Kebenaran dapat mengajar kita cara yang benar untuk menyembah Allah melalui kehadiran Roh dalam diri kita, tak terikat pada tempat atau waktu. Tanda kedua, anak pegawai istana disembuhkan. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Ia mohon Yesus datang menyembuhkannya. Kata Yesus, "Jika engkau tidak melihat tanda, engkau tidak percaya." "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Keterangan, inilah tanda kedua yang dibuat oleh Yesus lagi-lagi di Kana di Galilea. Melihat iman pegawai istana itu, Yesus tidak perlu ke Kapernaum untuk menyembuhkan anak itu. Tanda ketiga, penyembuhan pada hari Sabat. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus ke Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba ada kolam Betesda dengan 5 serambi. Banyak orang sakit menunggu guncangan air oleh malaikat. Yang pertama masuk akan sembuh. Ada seorang sakit selama 38 tahun. Kata Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabnya, "Tidak ada orang yang menolong aku." Kata Yesus, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Keterangan, ini tanda ketiga. Orang sakit itu melambangkan umat Allah yang menunggu pembebasnya. Tidak diketahui penyembuhan itu terjadi pada pesta apa, tapi itulah hari Sabat, dan itu menjadi batu sandungan bagi para pemimpin agama. Yesus menyamakan diri dengan Allah. Itu alasan utama Yesus ditentang oleh para pemimpin agama. Kata orang-orang Yahudi, "Ini hari Sabat, engkau tak boleh memikul tilammu." Orang yang menyembuhkan aku, dia yang menyuruhku. Siapa dia? Aku tak tahu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Kata Yesus, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk." Lalu ia menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Orang Yahudi berusaha membunuh Yesus karena
ia melanggar hari Sabat dan menyebut Allah Bapanya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Anak mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa, sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, Anak membangkitkan siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Waktunya akan dan sudah tiba orang mati mendengar suara Anak Allah. Mereka yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal. Keterangan: yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Hidup ini akan berakhir. Yesus akan memberi kita kehidupan yang tidak akan berakhir. Selanjutnya Yesus berkata, "Aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku, dan segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya." Kamu menyelidiki kitab suci untuk mendapat hidup kekal. Kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun engkau tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Keterangan: Yesus menunjukkan persatuannya dengan Bapa dalam menghakimi dan menyelenggarakan segala yang hidup. Persatuan Bapa dan Putra berakar dalam pra-eksistensi Yesus. Yesus melakukan apa yang Ia lihat dilakukan Bapa. Berbeda dengan para nabi yang hanya menyampaikan pesan yang kadang tidak mereka mengerti, Yesus bicara tentang hal yang Ia tahu dan lihat. Itu sebabnya pewahyuan Yesus adalah yang terakhir. Yang memberi kesaksian tentang Yesus: pertama, Bapa yang mengutus Yesus, ayat 32 dan 37. Kedua, Yohanes, ayat 33 sampai dengan 35. 3. Pekerjaan yang dilakukan Yesus, ayat 36. 4. Kitab suci, ayat 39 sampai dengan 40. 5. Musa, ayat 46. Tanda keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Orang banyak berbondong-bondong ikut Dia. Paskah sudah dekat. Yesus berkata, "Filipus, di mana kita beli roti supaya orang ini dapat makan?" Jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup." Kata Andreas, "Ini ada anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya buat orang banyak?" Kata Yesus, "Suruhlah mereka duduk."
ada kira-kira 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya dan juga ikannya. Mereka makan sampai kenyang. Lalu ia berkata, "Kumpulkan potongan yang lebih, supaya jangan ada yang terbuang." Mereka mengumpulkan 12 bakul penuh. Ketika orang-orang melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka berseru, "Dia inilah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Mereka hendak menjadikan dia raja, tetapi Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Keterangan kerajaan Allah akan digenapi dengan sempurna pada akhir zaman. Mukjizat yang dilakukan Yesus menunjukkan bahwa umat manusia baru telah mulai di bumi ini, di mana semua orang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Tanda pergandaan roti ini penting sehingga diceritakan oleh keempat penginjil. Kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tanda kelima, berjalan di atas air. Hari mulai malam, para murid naik perahu ke Kapernaum di seberang danau. Yesus masih di darat. Laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mendayung sejauh 3 mil, mereka melihat Yesus berjalan di atas air menuju perahu. Mereka ketakutan, tapi Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Orang banyak mencari Yesus. Keesokan harinya, orang banyak melihat bahwa hanya ada satu perahu dan hanya murid-murid Yesus yang berangkat. Sementara itu, beberapa perahu datang dari Tiberias. Ketika mereka melihat bahwa Yesus tidak ada dan murid-muridnya juga tidak, mereka berangkat ke Kapernaum, naik perahu-perahu itu mencari Yesus. Keterangan Yesus roti kehidupan. Roti yang diberikan Yesus adalah roti kehidupan dan jauh lebih unggul daripada mana di padang gurun. Bagian ini merupakan sebuah homili tentang mereka diberinya makan roti dari surga dan menunjukkan bahwa yang tertulis dalam Alkitab merupakan pralambang dari Yesus dan pelayanannya. Dalam ayat 48 sampai dengan 59, kosakatanya berubah. Kata-kata daging, darah, makan dan minum menjadi dominan. Di sini terdapat inti dari Ekaristi Kristiani. Keterangan, dagingku sungguh makanan. Firman, makan dagingku dan minum darahku adalah penting. Ada hubungan
antara tanda yang pertama di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi air anggur, dan tanda yang terakhir di salib, yaitu dengan keluarnya darah dan air dari lambung Yesus. Bab 19 ayat 34. Roti hidup. Orang banyak menemui Yesus di Kapernaum. "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawab Yesus, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti dan kenyang. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan Bapa." Kata orang Yahudi kepada Yesus, "Tanda apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami makan roti dari surga." Jawab Yesus, "Bapakulah yang memberi roti dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Jawab mereka, "Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa." Kata Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya semua yang diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tapi kubangkitkan pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus. Kata mereka, "Bukankah Dia anak Yusuf? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Kata Yesus, "Jangan bersungut-sungut. Tak seorang pun bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Barang siapa percaya mempunyai hidup yang kekal. Roti yang akan kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang Yahudi bertengkar di antara mereka, "Bagaimana Ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Jawab Yesus, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Murid-murid yang mengundurkan diri. Sesudah mendengar perkataan itu, banyak murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Kata Yesus, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup."
Mulai dari waktu itu, banyak muridnya mengundurkan diri. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Kata Yesus, "Bukankah aku sendiri yang memilih kamu ke-12 orang? Namun seorang di antara kamu adalah iblis." Yang ia maksudkan adalah Yudas Iskariot. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Injil Yohanes bab 4 sampai dengan 6. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita tutup dengan doa. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.